Saya duluan saudara-saudara berbaris. Siapa itu? Siapa yang berani merusak waktu senang saya? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Apakah Anda idiot? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi adalah yang terdepan di Dacia, puncak kekuasaan. Sampah macam apa Anda ini? Seseorang yang akan mati. Tidak perlu tahu. Saudara-saudara serang. Tidak heran mereka mengatakan wanita cantik memiliki nasib tragis. Untungnya Anda bertemu saya. 9 revolusi kebangkitan jiwa. Raja Neraka menahan tangannya. Ini diberikan kepada saya oleh tabib ilahi K. 9 revolusi kebangkitan jiwa penyelamat nyawa. Menggunakannya pada Anda pasti takdir. Yi Feng, kau bajingan tak tahu malu. Beraninya kau mencoba untuk bersekongkol melawan tuanku. Aku akan membunuhmu. Tuanku. The film was translated and narrated Yi by Feng ini. Media. Saat Anda tidak sadarkan diri, menodai Anda. Apa yang kau lakukan padaku? Jika bukan karena saya, Raja Neraka pasti sudah mengambil Anda. Omong kosong. Kau jelas memanfaatkan kerentanannya. Berniat melakukan perbuatan tidak senonoh. Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Saya menyelamatkan Anda. Bukankah Anda baru saja dalam pelukan saya, terus-menerus memanggil ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Ye Feng, kau benar-benar memiliki kelancangan nafsu. Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan menguji batas kesabaranku. Saya menggunakan pesona saya untuk menyelamatkan Anda. Apakah begini cara Anda membalas penyelamat Anda? Keempat orang ini semuanya dibunuh dengan satu gerakan. Metodenya sangat canggih. Seseorang sepertimu, yang bahkan tidak bisa membunuh ayam, bisa membunuh mereka dan menyelamatkan jenderalku. Apakah Anda buta? Apakah ada orang lain di sini? Ini adalah kediaman yang mulia ilahi. Yang mulia ilahilah yang menyelamatkanku. Ye Feng benar-benar tidak tahu malu. Mengaku aku jasa yang mulia ilahi. Itu sudah cukup buruk. Tetapi dia juga memanfaatkan kelemahanku dan menodaiku. Terima kasih yang mulia ilahi karena telah campur tangan dan menyelamatkanku. Jika Anda tidak membenci Hong Xiu bersedia tetap di sisi Anda. Tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan Anda. Aku dengan senang hati akan melayani sebagai budak dan pelayanmu. Ding Hongxiu, apakah Anda benar-benar ingin menjadi pelayan wanita saya? Diam, kau bajingan tak tahu malu. Yang mulia ilahi orang gila ini benar-benar berani mengaku-ngaku. Rahmat yang ditunjukkan kepada tuanku. Tuanku berhati baik dan tidak tega memukul yang lemah. Saya memohon yang mulia ilahi untuk bertindak dan menghukum orang gila ini. Tidak perlu mengganggu yang mulia ilahi. Hanya badut-badut remeh. Ding Hongxiu, Anda sebaiknya meningkatkan kemampuan Anda. Saya tidak ingin menyelamatkan Anda untuk ketiga kalinya. Sungguh sombong, menyelamatkan jenderalku 3 kali. Apakah kau menyiratkan bahwa kau sudah menyelamatkannya 2 kali sebelumnya? Kau orang gila. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai yang mulia ilahi. Ye Feng, kau tidak perlu berbohong hanya demi sedikit harga diri yang menyedihkan. Demi yang mulia ilahi, aku bisa memaafkanmu. Tapi sekarang, kau sudah menyinggung Yon Cheng, para bangsawan utama. Aku menduga bahwa sebentar lagi, seseorang akan datang mencari masalah denganmu. Aku hanya berharap kau bisa bertindak hati-hati dan hidup dengan menundukkan kepala. Bertindak diam-diam. Yun Cheng ini penuh dengan semut. Orang-orang rendahan di mana-mana. Mengapa saya harus menjaga profil rendah? Jangan bahkan menyebut 10 keluarga besar. Bahkan jika semua bangsawan di Yuncheng bersatu untuk menargetkan saya, mereka bisa dimusnahkan dengan jentikan jari. Kesombongan yang luar biasa, sangat bodoh. Racunnya sudah masuk ke sumsum tulangku. Aku pasti akan mati. Fakta bahwa aku selamat kali ini adalah karena yang mulia ilahi membantuku. Aku baru saja merasakan rasa obat di mulutku. Mungkin barusan Ye Feng membantuku memberikan obat. Obat yang bisa menyelamatkan jenderal. Bagaimana bisa seorang rendahan seperti Ye Feng mungkin memilikinya? Dia hanya ingin menodai Anda. Mungkin begitu. Selamat Jenderal Ding atas pernikahan Anda. Saya berharap kalian berdua memiliki kasih sayang yang mendalam.
Dan semoga kalian segera memiliki putra yang mulia. Yi Feng, aku memberitahumu. Kau harus tahu, perbedaan status antara kau dan jenderal. Ada perbedaan yang sangat besar seperti langit dan bumi. Pernikahanmu hanyalah formalitas. Setelah pernikahan selesai, kau akan segera bercerai. Apakah Anda pikir saya benar-benar ingin melalui formalitas ini? Tidak tahu berterima kasih. Silakan suami dan istri maju dan bersujud kepada langit dan bumi. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek, pernikahan ini hanya untuk memenuhi permintaan terakhir kakakku. Setelah pernikahan selesai, aku akan segera menceraikannya. Omong kosong. Apakah kamu mencoba untuk benar-benar mempermalukan reputasi keluarga kita? Tepat sekali, hidup seekor semut. Berani menikahi seekor Phoenix. Yi Feng, apakah Anda pikir hanya berdasarkan Anda bisa menikahi Jenderal Ding, pergi ke keluarga Ding dan menjadi menantu tunggal? Mimpi saja. Perjamuan pernikahan ini, aku Nyonya Tua akan memutuskan untukmu. Hari ini, aku akan menikahimu dengan tuan muda tertua dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota. Jeti ini adalah salah satu keluarga bangsawan ibu kota. Keluarga Li, mereka memberikan 100 miliar hanya sebagai mahar. Nyonya Besar Ding, apakah Anda puas dengan hadiah pertunangan saya ini? Puas, tentu saja aku puas. Kalau begitu baiklah, biarkan pernikahan berlanjut. Kau kotor, bocah rendahan. Cepatlah dan menjauh dari istriku. Hanya orang berstatus rendah. Beraninya Anda menghadapi kekuatan surgawi naga raksasa. Pada saat ini juga, yang seharusnya pergi adalah Anda. Kau sampah. The film Beraninya was kau membentakku. translated and narrated by M Media. Di ibu kota kekaisaran, bahkan raja pun harus memberi muka pada ayahku. Perkataan keluarga Liku di seluruh dunia adalah hukum tertinggi. Kau benar-benar berani menyentuhku. Ini bukan ibu kota kekaisaran. Ini Yoncheng. Ini belum giliranmu untuk menentang semua otoritas. Baiklah, kau adalah jenderal bintang 3 wanita. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi jika kau tidak menikah denganku hari ini, jangan pernah berpikir untuk menikahi sampah ini. 3 penjaga agung. Injak semut ini sampai mati untukku. Mematuhi perintah Tuan Muda. Ini duniaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat lari, aku di sini. Jenderal Ding adalah jenderal wanita sejati yang pernah menangkap Dewa Iblis Hitam. Siapakah ketiga pembunuh ini? Sudah berakhir. Sang jenderal disergap terakhir kali dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Ketiga orang ini sekuat dewa perang. Sang jenderal dalam bahaya. Jenderal. Ding Hongxiu, Anda tidak bisa melindungi Yi Feng, kecuali Anda bersedia menjadi wanita saya. Saya mungkin akan mengampuni nyawanya. Maka saya akan membuatnya berlutut di tanah. Menyaksikan saya di kamar pengantin Anda. Melakukan sesuka hati saya dengan Anda. Mimpi saja. Cepat lepaskan aku. Cepat lari, ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak bisa menang, namun Anda bersikeras untuk bertarung. Saya tidak perlu pergi. Sampah-sampah ini tidak bisa menyakitiku. Kau, Li Yiping. Kau secara terbuka memimpin orang untuk menyerang seorang jenderal bintang 3 wanita Dacia. Menurut hukum kau telah melakukan kejahatan kelancangan dan harus dibawa ke penjara untuk menunggu interogasi. Sungguh Dacia, jenderal bintang 3 wanita. Namun sayang sekali, Anda akan segera turun dari posisi jenderal. Lagi pula Anda tidak memenuhi syarat untuk menahan saya, pengawal keluarga Li. Omong kosong. Mencoba menghindari kejahatanmu. Jenderal Ding kita adalah yang terkenal. Jenderal Dewa Perang Wanita dari Dacia. Bahkan jika semua Dewa Perang Dacia mundur, Jenderal Ding kita juga akan tetap sekokoh Gunung Tai. Meskipun itu benar, namun Ding Hongxiu telah menyinggung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dewa Perang berwajah dingin dan menolak penganugerahan kehormatan. Terlebih lagi, tampaknya dia sudah benar-benar kehilangan kemampuan seni bela dirinya. Saya tidak salahkan
Jenderal Ding telah kehilangan semua kemampuan seni bela dirinya. Apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Keluarga Tuan Muda Li mengelola promosi dan transfer perwira. Dia tidak mungkin datang ke sini untuk menyelidiki Jenderal Ding kan? Benar. Adapun kunjungan saya kali ini, saya di sini justru untuk menyelidiki. Apakah Ding Hongxiu masih layak memegang posisi jenderal? Panglima Kementerian Perang Dasia. Saya adalah Komandan Kementerian Perang Dasia. Ketika saya bertukar pukulan dengan Jenderal Ding barusan, saya sudah menemukan bahwa Jenderal Ding telah kehilangan setidaknya 0,5% dari kekuatannya. Dirinya yang sekarang, kekuatannya pada dasarnya tidak cukup untuk disebut Dewa Perang. Bagaimana dia masih bisa bertarung untuk Dasia? Tuan Muda Li mohon berbaik hati. Hongxiu adalah gadis yang sangat bekerja keras dan baik. Dia pasti bersedia menikahimu. Ding Hongxiu, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sekarang juga di depan semua orang. Lepaskan pakaian Anda, lalu berlutut di hadapan saya. Menggonggong 2 kali. Dan kemudian katakan, Anda bersedia menjadi wanita saya. Maka saya akan menghentikan masalah ini. Adapun Dewa Perang tanpa batas si Jin, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sama sekali tidak akan menentang saya. Dewa Perang tanpa batas si Jin tiba. Dewa Perang Si benar-benar datang. Sepertinya Jenderal Ding diselamatkan. Salam kepada Dewa Perang Si. Salam kepada Dewa Perang Sai. Bangunlah. Kakak Si, mengapa Anda di sini? Tunggu sampai saya selesai menangani masalah sepele ini. Saya akan segera mengadakan perjamuan besar dan minum beberapa gelas dengan Anda. Sepertinya mengikuti Tuan Muda Li ke ibu kota kekaisaran jelas merupakan pilihan yang tepat. Ding Hongxiu tamat hari ini. Minum beberapa gelas dengan saya. Ya, tepat sekali. Saya di sini untuk menganugerahkan medali kepada Jenderal Ding, dan Anda berani meminta saya minum. Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu adalah penganugerahan kehormatan, bukan penurunan pangkat jenderal. Ini untuk menganugerahkan kehormatan kepada Jenderal Wanita Dasia Ding Hongxiu untuk menangkap Dewa Iblis Hitam. Jasanya sangat luar biasa. Hari ini atas kehendak ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, dia secara khusus dianugerahi pangkat Jenderal Wanita Bintang 5. Dewa Perang Si Hongxiu pasti tidak akan gagal dalam misiku dan akan tetap setia kepada negara. Dia benar-benar melompat 2 pangkat. Ini adalah kejadian pertama bagi seorang jenderal wanita Dasia sejak berdirinya negara. Selamat Jenderal Ding. Hari ini adalah hari kebahagiaan besar Jenderal Ding. Otoritas atasan secara khusus telah memberikan izin bagi calon pengantin pria untuk menyematkan medali pada Jenderal Ding. Ini hanya memasang medali. Mengapa kamu begitu terharu? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Dan akhirnya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah melihatnya. Aku Ding Hongxiu tidak hidup sia-sia dalam hidup ini. Hanya saja kamu tidak mengenali yang mulia ilahi. Ding Hongxiu, seni bela dirimu benar-benar hilang. Cepat atau lambat kamu akan kehilangan kekuasaan. Aku akan segera kembali dan melapor kepada ayahku untuk memindahkanmu ke departemen tanpa wewenang nyata untuk pensiun. Tunggu saja. Hongxiu, meskipun kita telah menyinggung keluarga Li, namun untungnya, kakakmu menikah dengan keluarga Shan, salah satu dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran. Saya akan mencari seseorang untuk pergi ke rumah mereka dan berbicara. Untuk memohon jalan agar keluarga Li memaafkan kita. Tapi kamu harus segera bercerai sekarang. Dan memutuskan semua hubungan dengan Ye Feng itu. Aku akan menceraikan Ye Feng. Keluarga Ding memang kuat dan berpengaruh, dan juga memiliki salah satu dari 4 klan besar. Keluarga Xiang sebagai pendukung. Jenderal Ding benar-benar bijaksana. Dengan meninggalkan Ye Feng, masih ada kesempatan untuk menenangkan Tuan Muda keluarga Li. Ye Feng hanyalah penduduk Yunshan, seorang sampah yang bahkan tidak dianggap kelas 5. Bagaimana mungkin dia benar-benar menikahi Jenderal Ding dan langsung menjadi bangsawan? Aku akan menceraikan Ye Feng. Tapi tidak sekarang. Alasan aku Ding Hongxiu ingin menceraikan Ye Feng adalah karena hatiku milik orang lain. Aku bukan orang yang mencari kekuasaan dan pengaruh. Masalah ini sudah selesai. Tidak ada diskusi lebih lanjut yang diizinkan. Ding Hongxiu, kamu sangat ceroboh dan keras kepala. Kamu akan menyesali ini. Ye Feng, kenapa kau belum menyingkir? Jenderal Ding sudah mengatakan, dia tidak akan menceraikanmu sementara. Itu hanya untuk membuktikan
bahwa dia tidak akan tunduk pada pria atau dimanipulasi oleh yang berkuasa. Aku tahu. Ding Hongxiu. Penyakitmu semakin parah. Pertama urus kegilaanmu sendiri sebelum bicara. Kamu tidak bisa menggunakan seni bela diri selama 3 hari. Jika tidak paling ringan, kamu akan kehilangan semua kemampuan seni bela dirimu. Meridianmu akan terputus sepenuhnya. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu Jenderal Dia, cukup berhenti bicara. The Besok film was aku akan translated mengirimkan and perjanjian narrated perceraian by kepadamu. M-Media. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun. Jangan ikut campur dalam urusanku juga. Halo. Keponakan Ye. Tubuh paman semakin melemah. Kamu sudah menikah. Jadi pernikahanmu dengan Roland. Paman Sui, halo. Aku akan pergi ke keluarga Sui. Jenderal. Jenderal. Ayah, Yonggan. Bangun. Bangun. Paman Sui. Yifeng. Itu kau. Kau membunuh suamiku. Kau memberinya obat palsu untuk dimakan. Kau binatang pantas dicincang 1000 kali. Aku akan membunuhmu, aku. Apa yang terjadi? Yifeng. Ayah saya memperlakukan saya dengan baik. The Namun film was Anda justru translated membunuhnya dengan and kejam. narrated by Anda bisa mengirim M-Media. hadiah palsu. Membawa undangan palsu. Tetapi bagaimana Anda bisa memberikan obat palsu? Obat palsu membunuh orang. Tidakkah Anda tahu itu? Obat palsu, aku tidak pernah memberikan obat palsu kepada siapapun. Apakah Anda masih berpura-pura tidak bersalah di sini? Paman Sui mungkin awalnya bisa diselamatkan. Tetapi setelah meminum obat palsu Anda, dia langsung berdarah dari 7 lubang dan meninggal mendadak. Paman Sui meninggal dengan kematian yang tidak adil. Bahkan sebagai hantu dia tidak akan memaafkanmu. Mengapa Anda masih berdiri di sini? Keluar. Kesalahan terbesar yang pernah dibuat keluarga Shui kami adalah mengenal Anda. Pendarahan dari 7 lubang. Mata melotot. Garis hitam di sudut mata. Ini adalah racun tertinggi cinnabar. Tanda awal kemunculannya. Sui Yong'an diracuni. Diracuni ya? Dia diracuni. Itu diracuni oleh obat palsu Anda, dasar anjing. Pergi dari sini sekarang juga. Anda tidak berhak menyentuh Paman Shui. Aku baru saja melihat pesan yang belum dibaca. Bagaimana bisa hal sebesar ini terjadi tiba-tiba? Dokter Qi, itu dia. Yifeng membunuh suamiku. Dia memberi suamiku obat palsu untuk dimakan dan meracuninya sampai mati. Kita harus mencari keadilan. Dokter Qi, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami anak yatim dan janda. Garis hitam di sudut mata. Lapisan lidah merah cerah. Pendarahan dari 7 lubang. Itu adalah racun tertinggi cinnabar. Tanda racun mulai bekerja. Betapa kejamnya menggunakan obat semacam ini pada seseorang yang penyakit jantungnya kambuh. Ini adalah hadiah balasan yang saya bawa kembali dari perjamuan Jenderal Ding. Saya tidak pernah menyangka obat ini palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin obat ini palsu? Ini adalah obat yang diformulasikan khusus oleh guruku, tabib Ilahike. Tak ternilai dan sulit didapatkan. Sama sekali tidak mungkin racun. Obat yang diberikan oleh tabib Ilahike. Secara alami asli. Tetapi ketika jatuh ke tangan beberapa bajingan tak tahu malu, tidak ada jaminan itu tidak akan ditukar. Mengganti obat spiritual dengan racun, ini hanyalah penghinaan terhadap nama guruku. Mari kita kesampingkan pembicaraan lainnya untuk saat ini. Yonggan, Aku harus terlebih dahulu mencari cara untuk menyelamatkan Shui Yong'an. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. bisakah ayah saya masih diselamatkan? Jika guruku Kemeng yang ada di sini, dia hanya akan memiliki peluang 30%. Sedangkan aku hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mama, Minggir. kau. Yifeng, apakah Anda mencoba membunuhnya untuk membungkamnya? Untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda menggunakan obat palsu untuk menyakiti seseorang. Anda memukul Paman Shui hingga mati. Berharap tidak ada saksi setelah kematian kan? Ayah, nyawa dibayar nyawa. Kau membunuh suamiku. Aku akan membuatmu mati. Berhenti membuat masalah. Dengan campur tanganku, Paman Sui masih bisa diselamatkan. Diselamatkan, Dr. Qi sudah mengatakan.
Bahkan jika seorang tabib ilahi datang, hanya akan ada peluang 30%. Seberapa yakin Anda dengan pukulan telapak tangan itu? Awalnya hanya 90%, sekarang aku memiliki 100%. Yi Feng, apakah Anda mencoba menggunakan alasan menyelamatkan ayah saya sebagai dalih untuk pengobatan, agar Anda bisa berpura-pura itu bukan? Betapa kejamnya hati Anda. Pembunuhan yang disengaja oleh Anda? 100%. Bahkan jika tabib suci Bian Kue datang, dia tidak mungkin memiliki 100%. Kau tukang jagal berhati hitam. Kau jelas-jelas berusaha mencelakainya. Yi Feng, hari ini kau mencelakai ayahku. Aku Shui Ruolan bersumpah bahwa aku akan tanpa henti mengejarmu seumur hidup ini. Ayah. Yonggan, kau sudah bangun. Coba kulihat. Khasiat Supreme Crank Crash Thread ini sudah memudar separuhnya. Dia sementara ini sudah keluar dari bahaya maut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bahkan guruku pun tidak bisa melakukannya. Kecuali Yi Feng adalah seorang jenius yang melampaui guruku. Seorang jenius medis yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Menurut pendapatku, pukulan telapak tangan Yi Feng hanya kebetulan berhasil. Kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia bisa melampaui tabib ilahi tertinggi? Itu benar-benar kebetulan yang beruntung. Agar pukulan telapak tangan ini mengeluarkan racun, seseorang harus memiliki setidaknya 100 tahun kultivasi. Yi Feng masih sangat muda. Itu sama sekali tidak mungkin. Yi Feng, Anda berniat membunuh. Tetapi sekarang Anda malah menyelamatkannya. Apakah kamu tidak sangat tidak rela? Kata-kata semut. Aku tidak menganggapnya serius. Baguslah Paman Shui, baik-baik saja. Ye Feng, kau memanggilnya Paman Shui hanya membuatku merasa jijik. Siapa Paman Shui-mu? Ayahku belum mati. Itu karena dia biasanya melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Sehingga langit telah membuka matanya. Dan barulah menunjukkan keringanan. Memungkinkannya kembali dari ambang kematian. Air. Terima kasih Yi Feng. Pukulan telapak tangannya yang menyelamatkan ayah. Ayah, di saat seperti ini kau masih peduli pada Yi Feng. Tapi dialah yang meracunimu. Hampir merenggut nyawamu. Keponakan Yi mencelakaiku. Keponakan Yi bukan orang yang keji seperti itu. Paman Shui, dia sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Dia hanya mengganti obat penyelamat nyawa dengan racun mematikan. Dia tidak melakukannya karena dia kekurangan uang untuk hadiah. Dia melakukannya demi harga dirinya yang menyedihkan dan konyol. Keponakan Yi, menjadi miskin bukanlah masalahnya, tetapi kamu tidak bisa melakukan tindakan jahat seperti itu. Aku tidak pernah menyakiti orang. Hanya saja seseorang menukar obat yang ditujukan untukmu. Yi Feng, apa maksudmu? Apa kau bilang? Bahwa aku memberikan obat palsu kepada ayah? Bahwa aku ingin membunuh ayahku? Yi Feng, guruku tidak pernah memberikan obat palsu. Tapi kamu justru memasukkan racun ke dalam botol obat. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu para pejabat tinggi dan bangsawan lain yang menghadiri acara pertunangan Jenderal Ding, perjamuan pertunangan. Mereka tidak boleh dicelakai olehmu dan melibatkan guruku. Obat tabib ilahika menghidupkan kembali yang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Orang biasa menganggapnya sebagai harta, tapi bagiku itu tidak layak disebut. Jika kamu tidak percaya padaku, aku masih bisa meminta 100 pil lagi. 100 pil lagi? Apa kau pikir ini kubis? Seseorang sepertiku, murid langsung tabib ilahika, untuk mendapatkan 1 pil, juga harus mengobati ribuan orang. Barulah mereka akan memenuhi syarat. Dr. Qi, kamu kalah jika menganggap ini terlalu serius. 100 pil yang dia sebutkan adalah obat palsu yang dia tukar. Obat palsu ini, bukankah dia punya sebanyak yang dia mau? Halo, Yang Mulia Ilahi, saya memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Kemenyan, segera bawa 100 pil Fuling Wushou ke keluarga Shui. Aku akan menunggumu di sini. Memanggil tabib ilahi ke lagi. Tabib ilahi ke memberimu muka sekali. Itu sudah menghormatimu. Sekarang, kamu memanggilnya lagi untuk memintanya datang. Apakah kamu pikir kamu adalah orang di atas 10.000 orang? Ahli strategi surgawi Yang Mulia Ilahi. Yi Feng, saya memahami karakter guru saya. Guru saya setuju untuk hadir di acara Jenderal Ding, perjamuan pertunangan. Dan itu bukan hanya untukmu. Itu juga untuk menunjukkan rasa hormat kepada Jenderal Ding. Lagi pula guru saya sombong dan tak pernah proaktif mengantarkan obat. Kamu berhenti mempermalukan guru saya. Dia memohon untuk menemuiku. Aku memberinya muka. Berbicara kebohongan dan memberikan obat palsu. Kau benar-benar berpikir kami semua bodoh, bahwa kami percaya apapun yang kau katakan. Atau lebih tepatnya, kau begitu terbiasa berbohong, sampai kau sendiri mempercayainya. Baiklah. Yi Feng, jika bukan karenaku, Paman Shui pasti sudah lama meninggal. Tapi aku sebagai orang yang lebih besar akan mengabaikan kesalahanmu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Jika hari ini, tabib ilahi benar-benar tiba, aku akan mengakuinya. Bagaimana kalau aku mengakui bahwa aku menukar obat palsu itu? Kamu yang menukar obatnya sejak awal. Mengapa repot-repot bersikap begitu misterius? Guru, Tabib Ilahika, mengapa Anda datang?
Apa yang Anda pegang ini? Ini adalah 100 pil Fulling Wishol. Itu, pil ajaib itu. Sudah dibawa. Saya memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan Anda. Tabib ilahi telah tiba. Janji orang-orang tertentu telah terpenuhi. Aroma yang kaya dan menyebar. Setiap satu adalah harta karun. Pil semacam ini nyata. 100 pil penuh. Pil Yifeng jenis ini. Dia memiliki sebanyak yang dibutuhkan. Sama sekali tidak perlu memasukkannya. Jadi kau lah yang mencoba mencelakai ayahku. Bagaimana itu mungkin? Tidak perlu menggunakan metode ini untuk menghadapi keluarga Shui kami. Lagi pula, dia biasanya mengejar Roland dan memberikan banyak hadiah kepada suamiku. Dia tidak punya alasan untuk meracuninya di sini. Bahkan jika dia ingin meracuninya pada hari biasa, bukankah itu akan menimbulkan lebih sedikit kecurigaan? Menurut pendapatku, itu adalah tabib dewa itu bertindak bersama dengan Yifeng untuk menjebak Tuan Muda Bai. Status apa yang dimiliki guru saya? Bagaimana mungkin dia menggunakan reputasi seorang tabib yang paling berharga untuk membantu seorang tuan muda yang tidak dikenal? Tuan Muda Bai, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Baiklah aku mengakuinya. Akulah yang menukar obatnya. Apa? Masalahnya sudah terjadi. Tidak ada penjelasan yang akan membantu sekarang. Aku Bai Shuhai adalah orang yang memegang kata-kataku. Aku menerima konsekuensi kekalahanku. Aku akan menanggung tuduhan ini. Adapun keluarga Shuimu, aku tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di sini. Tuan Muda Bai, kita sudah saling kenal sejak lama. Orang seperti apa dirimu? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Tidak perlu bagi kita untuk karena masalah ini menjadi renggang. Jika kita melakukan ini, kita akan jatuh ke dalam perangkap Yifeng. Rencana jahat penjahat itu. Roland, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan coba tahan Tuan Muda Bai. Pergi. Yang mulia, saya baru saja menerima kabar. Jenderal Ding tampaknya telah pergi sendirian ke Yunchen untuk melacak keberadaan perkumpulan 7 pembunuh. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Saya khawatir akan hal yang tidak terduga. Saya memperkirakan, tampaknya seseorang sengaja melemparkan petunjuk untuk memancingnya ke dalam perangkap. Seorang wanita yang tidak memberi ketenangan pikiran kepada orang lain. Aku akan pergi menyelamatkannya sekarang. Hari ini adalah hari Yin. Jika malam ini Anda melakukan penyatuan Yin Yang dengan wanita Yin ekstrem, maka bagi yang mulia, itu akan menjadi yang terbaik mutlak. Aku tidak menyangka tabib ilahi benar-benar datang ke sini untuk Yifeng. Yifeng ini, mungkinkah dia kerabat tabib ilahi ke? Yifeng berhenti di situ. Dia juga seorang wanita Yin ekstrem. Jika Anda bersatu dengannya, itu juga akan bermanfaat. Saya kira, dia melihat tindakan benar Anda menyelamatkan orang dan kepercayaan diri Anda yang mendalam. Saya yakin. Mengapa Anda tidak? Dan dia itu. Aku memperkirakan dia mungkin tidak akan. Dia masih menganggapku sebagai pembunuh ayahnya. Saya yakin dia pasti datang untuk meminta maaf kepada Anda. Mengapa Anda tidak memberinya kesempatan itu? Baiklah. Yifeng, kau pergi begitu saja. Apalagi? Penyakit ayahku sangat serius. Tabib ilahi ke akhirnya datang jauh-jauh ke sini. Bagaimana bisa kau membawanya pergi? Kita punya hal penting untuk dibicarakan. Lagi pula penyakit ayahmu sudah sebagian besar sembuh. Ditambah dengan obat tabib ilahi sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau seorang yatim piatu dari keluarga yang merosot. Koneksi apa yang kau miliki? Masalah macam apa yang mungkin perlu kau diskusikan dengannya? Masalah hari ini disebabkan olehmu. Kau harus membereskan kekacauan ini. Nona muda, Anda ingin mengobati ayah Anda. Baiklah. Terima kasih tabib ilahi telah menyelamatkan ayahku. Aku bersedia menawarkan setengah dari milik keluarga Shui. Aset sebagai imbalan. Saya tidak kekurangan uang. Saya juga tidak membutuhkan uang. Jika Anda ingin mengobati ayah Anda, demi Yifeng, itu bukan tidak mungkin. Tetapi Anda harus dengan tulus meminta maaf kepadanya. Yifeng, aku minta maaf. Cukup. Obat ayahmu memang ditukar oleh orang lain. Apakah kamu percaya atau tidak itu tidak relevan. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan sekarang. Tabib ilahi tolong tetap di sini dan sembuhkan penyakit Paman Shui sepenuhnya. Ya. Yifeng, aku tidak percaya kata-katamu. Kau pasti menukar obatnya. Tapi jika tabib ilahi bisa menyembuhkan ayahku, penyakit baru dan lama, maka aku bisa memaafkanmu untuk masalah ini. Padang belantara. Apakah pengantin ini benar-benar begitu mudah dipancing? Saya sengaja meninggalkan petunjuk
Anda benar-benar berani mengikuti. Dendam karena meracuniku. Hampir merenggut reputasiku sebagai seorang jenderal. Aku pasti akan membalas dendam hari ini. Anda masih berani membalas dendam. Saya lihat Anda melemparkan diri ke pelukan kami. Anda barusan menyebabkan meridian Anda berbalik. Secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Anda hampir memusnahkan kami. Sayang sekali. Anda pikir ada 2 musuh. Tetapi kenyataannya ada 4. Sayangnya orang yang membayar nyawa Anda menginginkan Anda ditangkap hidup-hidup. Jika tidak, kami sekarang bisa merobek pakaian Anda dan mengubah pengantin ini menjadi milik kami. Aku jenderal wanita Dacia yang bermartabat, justru telah menjadi cacat, dan itu diketahui oleh semua orang. Membalikkan meridian adalah cara untuk meningkatkan kultivasi. Aku ingin membuktikan diriku. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tidak sabar untuk binasa di sini hari ini. Benar-benar karena ulah sendiri. Benar-benar wanita yang mengkhawatirkan. Ye Feng, mengapa kamu di sini? Untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Aku tidak membutuhkanmu orang biasa saja untuk menyelamatkanku. Cepat keluar sini. Nak, Anda datang tepat pada waktunya. Kami baru saja khawatir bahwa menggoda pengantin wanita tidak cukup. Dengan Anda sang pengantin pria di sini untuk memeriahkan suasana, kami bisa bersenang-senang lebih banyak lagi. Kami akan memotong tangan dan kaki anak ini, mengubahnya menjadi torso manusia. Lalu kami akan menelanjangi istrinya dan bermain dengannya di atas torso manusia ini. Bagaimana menurutmu? Nasib hidup dan mati dikendalikan oleh saya. Di bawah tongkat duka semua kebencian lenyap. Ini gawat. Ini adalah formasi kehilangan jiwa. Siapapun yang terjebak dalam formasi ini, pikiran dan roh mereka akan diserang, menyebabkan mereka kehilangan kendali. Ye Feng, lari cepat. Apakah aku hidup atau mati tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah menikah denganku. Kamu adalah wanitaku. Aku bersedia melindungimu. Kamu sangat tidak kompeten. Apa yang mungkin bisa kamu selamatkan dariku? Satu-satunya cara sekarang adalah kamu melarikan diri. Tempat ini sudah menjadi perangkap tak terhindarkan yang kami siapkan. Menurutmu kemana kamu bisa lari? Formasi ini akan membuat orang kehilangan akal, sepenuhnya mengubah mereka menjadi gila. Begitu mereka menjadi gila, mereka akan menjadi mangsa kami yang menunggu untuk disembelih. Ye Feng, lari cepat. Bahkan aku tidak tahan dengan formasi ini. Jika ini terus berlanjut, kamu akan menjadi gila. Pengantin wanita saya akan membunuh pengantin pria, dan kemudian mulai menyayangimu. Gila. Bagaimana jika aku kehilangan akal? Aku memang sudah gila sejak awal. Tidak. Aku adalah dewa kegilaan. Siapa sebenarnya pemburunya? Mungkinkah aku salah? Darah aku ingin lebih banyak darah. Ye Feng, tenang sedikit. Nah, kaulah yang membunuh 4 penjahat besar dari perhimpunan 7 pembunuh kami, dan membuat kami bertindak. Sekumpulan sampah tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi orang gila. Kematian mereka tidak patut disesali. Nah, kami adalah perhimpunan 7 pembunuh, 4 Raja Dharma besar. Jika kau pergi sekarang, kau mungkin masih mati sedikit lebih lambat. 4 Raja Dharma besar. Apakah mereka mungkin dari perhimpunan 7 pembunuh? 4 tetua agung. Begitu 4 Raja Dharma besar tiba, langit dan bumi akan hancur. Nona muda, jangan takut. Kami hanya akan membunuh suamimu. Adapun wanita itu, tentu saja dia akan disimpan di sini untuk dicemari. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa, karena kematian sudah dekat bagimu. Namun kamu tetap tidak menyadarinya. Kalian hanyalah semut, namun berani memprovokasi naga langit. Jika kamu berlutut sekarang, dan memohon padaku, aku mungkin masih mengizinkanmu untuk mati lebih cepat. Karena mulutmu sangat keras kepala, maka aku akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Ye Feng, 4 Raja Dharma besar dan 4 penjahat besar. Pada dasarnya tidak, pada tingkat yang sama.
Karena keadaan sudah sampai seperti ini, hanya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi yang bisa datang dan menyelamatkan kita sekarang. Jika tidak, kita pasti tidak akan bisa melarikan diri. Daripada disiksa dan dibunuh oleh orang lain, lebih baik mengakhirinya saja. Dia benar-benar mematahkan meridianku dengan satu pukulan telapak tangan. Teknik telapak tangan ini adalah keterampilan pamungkas unik dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Telapak tangan pembalik awan. Hanya orang gila. Bagaimana mungkin dia adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Kau pasti sudah pikun. Lihat aku melumpuhkanmu dengan satu pukulan tongkatku. Tidak cukup. Teriakanmu masih belum cukup keras. Meskipun membunuh adalah urusan Yama, aku akan bertindak atas namanya dan menjadi Asura. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa begitu mudah membunuh dua Raja Dharma kami? Dia sangat mudah, namun memiliki keterampilan yang begitu mendalam. Dia juga tahu dewa perang strategi surgawi. Keterampilan pamungkas unik. Mungkinkah dia benar-benar ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Bagaimana itu mungkin? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bagaimana mungkin dia orang gila? Kau pasti murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ada dua lagi. Yi Feng. Sebelum kami keluar, kami sudah menanam bubuk persatuan bahagia di udara. Sekarang istrimu sudah menyerah, pada efeknya tidak akan memakan waktu 1 jam. Dia akan mati karena racun. Jika kau tidak ingin dia mati, maka patuhilah gunakan hidupmu untuk ditukar dengan hidupnya. Kamu punya penawarnya. Tentu saja jika kau datang ke sini untuk mati, maka aku bisa menyembuhkannya. Terlalu berisik. Apakah wanitaku membutuhkanmu? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita hanya bisa mengundang yang tak tertandingi. Tuan Ketua musuh 10.000 pria. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh orang gila ini. Untungnya, Tuan Ketua ditangkap oleh ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dan dilemparkan ke rumah sakit jiwa. Tapi dia akan keluar hari ini. Halo. Apel. Seseorang membunuh perhimpunan 7 pembunuh, 4 penjahat besar, dan melukai parah 4 Raja Dharma besar Anda. Ini mencoba menghancurkan fondasi perhimpunan 7 pembunuhku. Saya baru saja khawatir bahwa direktur rumah sakit jiwa menyalahgunakan saya, dan saya tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan saya. Tunggu aku akan segera ke sana. Tidak salah lagi, ini adalah Dewa Pembantai Dacia, yang ketika dia muncul di ibu kota kekaisaran saat itu, menghancurkan kepala ke-3.000 pria. Dewa Pembantai Dacia, musuh 10.000 pria. Ayo pergi, ada tontonan bagus. Ketua, Anda akhirnya tiba. Orang gila itu dia. Sampah, benar-benar sampah. Apa 4 Raja Dharma besar? Ubah namamu menjadi 4 anjing liar agung. Ketika aku pergi, meninggalkan perhimpunan 7 pembunuh di tanganmu, kau benar-benar membawakan aku aib yang besar. Ketua, kami bukan sampah. Itu anak itu. Dia adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Orang gila yang menakutkan itu benar-benar mengambil seorang murid. Sepertinya aku juga harus bertindak hati-hati. Anak ini tahu teknik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Teknik pamungkas telapak pembalik awan. Jadi kenapa? Jika perhimpunan 7 pembunuh, kita ingin membunuh seseorang. Bahkan jika itu Raja Langit sendiri. Selama uangnya dibayar, kami akan membunuh mereka tanpa peduli. Jika hari ini kita bahkan tidak bisa menangani orang seperti ini, bagaimana perhimpunan 7 pembunuh kita bisa menegakkan diri? Ayo pergi. Dia adalah ketua. Dia membunuh 4 penjahat besar kita dan 3 Raja Dharma Agung. Ketika ketua bergerak, langit dan bumi terbalik. Ketika ketua bergerak, dewa dan hantu tidak berani gentar. Aku akan menambah uang. Ambil nyawanya untukku. Lalu tinggalkan ke-4 anggota tubuhnya dan tancapkan mereka di makamnya sebagai bunga. Bubuk persatuan bahagia tidak memiliki penawar. Hanya hubungan intim yang bisa menyelesaikannya. Wanita yang merepotkan. Belalang kecil. Kau adalah belalang kecil. Sekarang, setelah ketua kita yang terhormat telah tiba, bahkan jika kau adalah murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi,
Murid itu tidak berguna. Kami akan mengambil nyawa anjingmu sekarang. Ketua Anda datang ke sini untuk membunuh musuh. Kenapa Anda memukul saya? Musuh 10.000 pria saat itu mampu melawan 10.000 pria sendirian. Kenapa dia sekarang terlihat seperti anjing tenggelam? Mungkinkah tinggal terlalu lama di rumah sakit jiwa? Dikenai kursi listrik, merusak otaknya. Orang ini adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh. Apa itu tidak mungkin? Ketua perhimpunan 7 pembunuh, jelas-jelas Anda. Bagaimana bisa anak ini? Kami menolak menerima ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Dia adalah direktur rumah sakit jiwa surga. Saat aku dirawat di rumah sakit, dia mendapatkan cincin suci perhimpunan 7 pembunuh. Menurut aturan perhimpunan 7 pembunuh, siapapun yang mendapatkan cincin suci adalah ketua. Anak ini pasti, saat Anda dirawat di rumah sakit, mencuri cincin suci 7 pembunuh Anda. Betapa berharga dan mulianya cincin suci 7 pembunuh. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia bukan ketua. Jadi dia pencuri. Berani mencuri dari perhimpunan 7 pembunuh. Dia benar-benar mencari mati. Cukup. Perbedaan kekuatan antara Anda dan dia sangat besar. Jangan mencari mati. Aturan perhimpunan 7 pembunuh tentu saja penting. Tetapi, ketua kita tidak bisa dipegang oleh sampah seperti itu. Kamu sekarang telah kehilangan cincin suci 7 pembunuh. Kamu tidak punya hak untuk mendikteku. Bunuh. Bunuh semua yang terlihat. Bunuh semua makhluk hidup. Raja Dharma, kamu mengabdi pada perhimpunan 7 pembunuh. Aku tahu. Direktur rumah sakit jiwa ini memiliki dendam lama terhadapku. Aku akan menghadapinya hari ini. Ketua kamu akan selalu menjadi ketua kami. Di sini sangat menakutkan. Mari kita kembali. Kembali kenapa kembali? Pertunjukan bagusnya bahkan belum dimulai. Direktur, masalah ini semuanya dihasut oleh orang bermargali itu. Kamu sekarang adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh. Kamu tidak bisa membunuhnya. Apa yang mereka lakukan? Musuh 10.000 pria apa? Bahkan tidak sebaik sampah. Cepatlah bergerak. Apa yang kamu ragukan? Ketua musuh 10.000 pria adalah ketua terkuat perhimpunan 7 pembunuh kita. Belalang kecil seperti Yi Feng bisa dihancurkan hanya dengan satu jari. Ketua musuh 10.000 pria berbicara kepada Yi Feng seperti ini. Pasti takut Yi Feng akan bertarung sampai mati dan menghancurkan cincin suci 7 pembunuh. Perhimpunan 7 pembunuh memang memiliki banyak aturan. Namun jika musuh 10.000 pria bergerak, anak ini Yi Feng sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Aku adalah ketua perhimpunan 7 pembunuh sekarang. Perhimpunan 7 pembunuh ini tampaknya cukup berguna. Jaringan intelijen perhimpunan 7 pembunuh membentang di seluruh dunia. Terlepas dari ukuran kota, kami memiliki orang di mana-mana. Selama kamu memberi perintah, kami bersedia menawarkan layanan sederhana kami. Lalu, Meskipun 4 Raja Dharma besar memang kalah darimu, mereka tetaplah ahli yang terkenal. Mereka juga adalah milik perhimpunan 7 pembunuh. Kekuatan tempur tak tertandingi. Jika kamu membunuh 4 Raja Dharma besar, itu akan merusak fondasi perhimpunan 7 pembunuh kita. Oleh karena itu mohon tunjukkan belas kasihan. itu masuk akal. Terima kasih telah mengampuni kami kali ini. Di masa depan kami pasti akan menjadi pemimpin. Kamu melakukan ini. Kau menghina istriku dan mencoba membunuhku. Meskipun itu milikku sendiri. Aku harus menghukum mereka. Direktur, apa yang akan kamu lakukan? Pergi dan panggil semua saudara-saudara perhimpunan 7 pembunuhmu ke sini. Aku akan memulai pembantaian. Sangat panas. Sangat panas. Ini adalah efek dari bubuk persatuan bahagia. Bubuk persatuan bahagia. Itu adalah obat rahasia tak tertandingi 4 Raja Dharma besar. Hanya persatuan bahagia yang bisa membatalkannya. Di mana ada racun di situ pasti ada penawarnya. Meskipun tidak ada penawar, energi internal juga bisa menetralkan racun. Kau beruntung kali ini. Jika ada lain kali, perhimpunan 7 pembunuhmu tidak perlu ada lagi. Terima kasih, Direktur. Ketua, kenapa kamu membiarkan Yi Feng? Bajingan itu kabur. Dasar sampah. Tidak peduli perintah macam apa itu. Apakah kamu hanya menerima semuanya tanpa menyelidiki latar belakangnya? Jika bukan karenamu, cincin suci kita tidak akan dihancurkan olehnya. Ini adalah milik perhimpunan 7 pembunuh. Cincin suci diwariskan selama berabad-abad. Itu dihancurkan begitu saja. Bagaimana aku akan menghadapi leluhur generasi sebelumnya? Tidak heran ketua yang terhormat begitu patah hati. Membiarkan Yi Feng pergi begitu saja. Yi Feng benar-benar lolos dengan mudah kali ini. Perhimpunan 7 pembunuh hanyalah sekumpulan sampah. Jaga cincin rusak ini dan tunggu kematian. Uangku praktis dibuang ke anjing. Namun penampilan Ding Hongxiu barusan benar-benar cabul. Nanti diranjang. Kamu akan menyebut dirimu Jenderal Ding. Mengerti? Baiklah, aku adalah Jenderal Ding sekarang. Manor Jinsio. Yang mulia ilahi, aku ingin menjadi wanitamu. Aku adalah Yin Feng. Ye Feng. Aku akan segera membubarkan pernikahanku dengannya. Aku ingin menjadi wanitamu yang mulia ilahi.
Betapa membosankan. Dasar bajingan. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Mengapa aku di sini bersamamu? Kemarin racun afrodisiak bereaksi padamu. Dan kau bersikeras menempel padaku untuk menjalankan tugas suami istri. Apakah kamu menyembuhkan racun untukku? Tenang saja, aku tidak tertarik pada yang tidak berlekuk. Bentuk tubuhmu. Aku mentransfer energi internal ke dalam dirimu. Dan menyembuhkan racunmu. Hanya kamu menyembuhkan racun bubuk cinta. Membutuhkan energi internal yang sangat mendalam. Sama sekali tidak mungkin kamu, Ye Feng. Ini adalah milik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kediaman Manor Jin Xiu. Ya, Jadi begitu. Yang mulia ilahi menyelamatkanku. Hanya yang mulia ilahi yang memiliki tingkat kekuatan itu. Ye Feng, kamu sekali lagi tanpa malu-malu mengambil pujian atas pencapaian yang mulia ilahi. Dan kamu masih mencoba mengambil kebebasan denganku. kau benar-benar cukup sakit. Merasa bersalah sekarang ya? Yang mulia ilahi bersedia menerimamu sebagai murid. Sudah merupakan kehormatan terbesar yang akan kamu miliki dalam hidup ini. Kamu seharusnya bersyukur selamanya. Alih-alih menggunakan prestisenya untuk menipu orang. Mengambil pujian secara salah. Hatiku milik yang mulia ilahi. Dalam hatiku, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya sedikit pun. Cari seseorang untuk merawatmu. Aku tentu tidak akan merawat wanita. Jenderal, syukurlah Anda tidak terluka. Prestasi besar Anda mengalahkan perhimpunan 7 pembunuh. Sendirian. Sudah tersebar luas. Dalam hatiku Anda adalah dewaku. Bukan aku yang memusnahkan perhimpunan 7 pembunuh. Bukan Anda, lalu siapa? Yi Feng, Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Anda mengalahkan para ahli perhimpunan 7 pembunuh dan menyelamatkan Jenderal Ting Kamikan. Memang begitu adanya. Anda hanyalah tubuh fana. Meski aku tak bilang kau tak punya tenaga. Paling-paling Anda hanyalah orang biasa yang kuat secara fisik. Melawan 2 preman atau berandalan lokal, tidak masalah. Tetapi melawan para ahli perhimpunan 7 pembunuh, sama sekali menggelikan. Pada awalnya, Ye Feng benar-benar menyelamatkanku. Apa bagaimana mungkin dia bisa dikatakan bahwa Anda sendirian mengalahkan perhimpunan 7 pembunuh, termasuk 4 kejahatan besar dan 4 raja dharma besar. Pada akhirnya itu adalah perhimpunan 7 pembunuh. Pemimpin penjahat musuh 10.000 pria yang bertindak. Hanya nyaris memungkinkan perhimpunan 7 pembunuh untuk tetap bertahan hidup. Musuh 10.000 pria itu bisa menghancurkan Yi Feng dengan 1 jari. Dia sangat mungkin adalah murid yang mulia ilahi. Yi Feng menyelamatkanku orang tidak berguna ini. Dia sebenarnya adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Orang terkemuka di Dacia, yang kekuatan tempurnya menyanyi hantu dan dewa. Apakah ini benar? Aku bukan murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika kamu bukan muridnya, mengapa kamu tahu teknik rahasianya yang unik? Seni bela diri dunia tak terkalahkan. Meskipun ditakdirkan untuk jalan yang berbeda, mereka akhirnya menyatu menjadi satu. Meskipun itu adalah seni bela diri yang mulia ilahi, orang biasa, setelah peniruan dan penyempurnaan yang ketat, juga bisa menggunakannya. Bahkan jika Anda dianggap mengetahui 1 atau 2 jurus dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, Anda tetap tidak bisa menjadi yang tertinggi dan tak tertandingi itu. Murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ye Feng, karena kamu bukan murid yang mulia ilahi, jangan gunakan teknik seperti itu. Kamu telah menggunakan teknik yang mulia ilahi dengan cara yang begitu kacau dan tidak berharga. Itu benar-benar membuat seseorang menjadi bahan tertawaan. Jika dia sampai tahu, itu tidak akan sesederhana kematian. Kau harus terlebih dahulu mengurus lukamu sendiri. Karena seseorang sudah datang menjemputmu, maka aku memintamu untuk meninggalkan rumahku. Yi Feng, tidakkah Anda takut mengucapkan omong kosong yang sombong seperti itu? Bagaimana rumah ini bisa menjadi milikmu? Ini jelas milik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mengasihani jenderal kita. Mengizinkan jenderal kita beristirahat di sini. Anda hanyalah mendapat keuntungan dari prestis jenderal kita. Namun Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai tuan. Sama sekali tidak berotak, sangat bodoh. Apa yang Anda katakan? Sudah cukup ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah banyak membantuku. Aku harus Hentikannya. Tidak perlu biarkan dia menawar. Ini adalah milik ketua rumah Lelang Singai. Surat undangan yang mulia ilahi yang ditulis sendiri. Melihat surat undangan ini, seperti ketua yang hadir secara langsung. Rumah Lelang Singhai. Roland, mengenai masalah ayahmu terakhir kali, itu benar-benar hanya kesalahpahaman. Ibuku dan aku juga percaya begitu, tapi ayahku sangat keras kepala. Itu mudah ditangani. Aku dengar hari ini rumah lelang. Bos besar Dacia datang ke sini secara pribadi untuk menerima tokoh penting. Oleh karena itu hari ini rumah lelang tidak menyisakan biaya
berencana mengeluarkan inventaris terbaik dan menawarkannya semua. Kalau begitu surat undangan ini pasti sulit didapatkan kan? Tuan muda baik kau bersusah payah. Bukan apa-apa, aku juga berencana menawar ginseng berusia 1000 tahun untuk menyehatkan ayahmu, dan aku akan menawar beberapa perhiasan emas dan perak untukmu. Tidak peduli berapa biayanya, selama kamu bahagia, aku bersedia melakukannya. Kau seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak tuan muda baik. Tokoh penting di rumah lelang hari ini memang Tuan Mudali. Tuan Mudali, halo, namaku Bai Shuhai. Gadis ini terlihat cukup baik. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu untuk menemaninya? Aku akan menawarkan 3 kali lipat jumlah itu. Aku bukan nyonya rumah. Apakah kamu bodoh? Merupakan kehormatan bagimu bahwa Tuan Mudali memintamu menemaninya. Lelang hari ini, semuanya disiapkan untuk Tuan Mudali. Bukankah benar kamu selalu mendapatkan apapun yang kamu inginkan? Tapi, Kamu memiliki pandangan jauh ke depan. Kebetulan, aku kebetulan kekurangan anjing penjaga. Apakah kamu ingin menjadi anjingku? Aku bersedia untuk bisa menjadi anjing keluargali. Lebih baik daripada menjadi manusia. Bagus, kalau begitu kamu, jadilah milikku saja. apa yang kau lakukan lepaskan aku? Kamu berani berteriak, aku memberitahumu. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyelamatkanmu. Di seluruh Yunchen, tidak, di seluruh dunia. Keluargaku keluargali adalah yang terhebat. Jenderal Ding ada di sini di Yunchang. Jenderal Ding akan menegakkan keadilan. Wanita itu bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin dia datang untuk menyelamatkanmu? Tuan Mudali. Siapa sih? Enya. Jadi itu kamu bocah. Bagaimana orang rendahan sepertimu bisa menyelinap masuk ke sini? Tentu saja aku masuk. Tapi kamu anjing ini mungkin merangkap masuk kan? Ding Hongxiu sekarang adalah istriku. Jika kau berani menyebarkan rumor tentangnya, kau mencari mati. Keamanan. Kemari. Tuan Mudali, apa perintah Anda? Saya adalah pengguna kartu hitam tertinggi Balai Alam. Bocah rendahan itu telah mengganggu pengalaman saya. Saya menuntut agar dia segera dikeluarkan. Tuan Mudali adalah pengguna kartu hitam tertinggi rumah lelang Xinghai kami. Menurut peraturan Balai Lelang, pelanggan adalah raja. Permintaan Tuan Mudali harus kami hormati. Oleh karena itu, silakan tinggalkan tempat ini. Yi Feng, kamu ingin berkelahi? Apa bedanya jika kamu bisa berkelahi? Ketika kamu berada di dunia luar semuanya tentang koneksi. Ini tentang kekuasaan. Meskipun kamu adalah petarung hebat, kamu tetap harus menyelinap pergi dan keluar. Ini adalah tempat bagi orang kaya untuk bermain. Ini bukan untuk bocah sepertimu. Untuk masuk begitu saja. Silakan pergi sekarang. Jika Tuan Mudali tidak senang, lelang hari ini juga akan ditunda. Lihat ini. Aku juga punya kartu hitam tertinggi. Aku bertanya-tanya, apakah itu bisa menyelamatkan Ye Feng? Jenderal Ding telah tiba. Keluarga Ding adalah klan yang kuat di Yunchen. Ketika rumah lelang Xinghai bermukim di Yunchen, mereka secara khusus memberikan kartu hitam tertinggi. Kartu yang sangat berharga. Ini melambangkan status. Justru digunakan oleh Jenderal Ding untuk melindungi Ye Feng. Jenderal Ding adalah pahlawan wanita di antara para wanita. Ye Feng hanyalah orang biasa. Orang biasa. Sebelum perceraian, melindungi suami yang tidak berguna. Juga untuk mencegah keluarga Ding kehilangan muka. Saya masih perlu meminta instruksi kepada bos mengenai masalah ini. Tidak perlu. Biarkan saja dia tinggal. Jenderal Ding, saya akan mengabulkan permintaan ini untuk Anda. Hanya saja sampah seperti Ye Feng, Anda bisa melindunginya untuk sementara waktu, tapi Anda tidak bisa melindunginya selamanya. Tindakan seperti itu hanya akan membuat orang rendahan ini semakin dijek oleh orang lain. Terima kasih Tuan Mudali. Aku akan berurusan denganmu nanti. Roland, jangan marah. Kita harus menghormati Tuan Mudali. Jangan khawatir. Meskipun Ye Feng tidak datang, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Tidak bisakah kau memberiku beberapa hari kedamaian? Kau baru saja menyinggung Li Yiping ini. Dan hari ini kau memprovokasinya lagi. Hati-hati, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Hanya keluarga Li. Aku bahkan tidak menganggap serius. Apalagi yang seperti Samut. Li Yiping. Kata-kata sombong, apa yang kau ucapkan sekarang? Apa latar belakang keluarga Li? Bahkan keluarga bangsawan Yoncheng, keluarga Ding, harus mengalah 3 poin kepada mereka. Kau hanya seorang direktur rumah sakit jiwa. Jika kau menyinggungnya, kau akan menghadapi konsekuensi serius. Kekuasaan tidak bisa membengkokkan yang benar. Meskipun aku Ye Feng sekecil debu. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya menghina istriku sembarangan. Apa gunanya kata-kata yang mengharukan?
Satu-satunya yang bisa melindungiku hanyalah Yang Agung, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Selamat datang para tamu di acara Lelang Singhai. The film was translated Item and pertama yang narrated dilelang by M. adalah Media. vas Glacier Polychrome Ching Yongjang. Harga awal adalah 1 juta. Saya menawar 1,1 juta. Saya menawar 1.120.000. Seperti yang diharapkan dari rumah lelang Singhai. Lelang tingkat tertinggi. Vas ini memiliki bentuk yang halus dan tanpa celah. Benar-benar sebuah mahakarya keahlian. Vasnya indah. Vas harta karun cocok untuk seorang wanita cantik. Tiada tanding di dunia. Vas ini, aku akan menawarnya untukmu. Aku menawar 5 juta. Siapa yang menawar harga setinggi itu? Untuk vas ini, Itu Tuan Muda Bai dari sektor real estate. Tuan Muda Bai memang kaya. aku mengeluarkan uang untuk membeli senyuman seorang wanita cantik. Tuan ini menawar 5 juta. 5 juta 1 kali. 5 juta 2 kali. 5 juta. 10 juta. 10 juta. Harga awal penawaran hanya 1 juta. Berlipat 10 kali. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 klan besar ibu kota kekaisaran. Hanya tawaran santai, membuat kita merasa kesenjangan antara kita dan mereka. Mengapa Tuan Mudali juga tertarik pada vas ini? Namun kita harus menghormati Tuan Mudali. Jangan khawatir. Vas berikutnya, aku pasti akan menawarnya untukmu. Tuan Muda Li menginginkan vas ini. Itu tidak bisa direbut bahkan jika kau mencoba. Tuan Muda Bai kau memiliki niat ini. Aku sudah sangat tersentuh. Tuan Muda Li menawar 10 juta. 10 juta 1 kali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. 1 miliar. Apa? 1 miliar. Hanya Yongshen, Vice Era, ditawar 1 miliar. Anehnya tawaran ini lebih tinggi dari Tuan Muda Li. Tuan Muda siapa ini? Tuan muda dari keluarga mana? Dia sama sekali bukan tuan muda. Bukankah dia hanya seorang direktur rumah sakit jiwa? Terus terang dia hanya orang gila. Bagaimana mungkin dia punya uang? Yi Feng ini adalah penipu profesional. Mahir dalam segala bentuk penipuan dan pencurian. Berpura-pura. Tidak tahu malu. Benarkah begitu? Tapi ini bukan toko kelontong desa. Sama sekali tidak diizinkan untuk membeli secara kredit. Jika Anda menawar suatu barang dan tidak dapat menyediakan uangnya, Anda akan dimasukkan ke daftar hitam. Semua pedagang di seluruh dunia. Ya, rumah lelang kami bekerja sama dengan semua perusahaan komersial di seluruh dunia. Jika Anda tidak dapat menghasilkan uang, maka Anda akan merasa mustahil untuk bergerak sedikit pun. Tuan Muda Ye, apakah Anda yakin tidak ingin menarik tawaran Anda? 1 miliar. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. 1 miliar sudah ditransfer ke kartu. 1 miliar. Terjual. Selamat Tuan Muda Ye, atas perolehan vas Glacier 5 warna Ching Yongjang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yi Feng punya uang sebanyak itu? Yi Feng tidak punya uang. Tapi Jenderal Ding punya uang. Jadi begitu. Yi Feng menikah dengan keluarga Jenderal Ding. Dan dengan tidak tahu malu hidup dari kekayaan istrinya, dia membuat Jenderal Ding membayar tagihannya. Benar-benar aib di antara para pria. Barang lelang berikutnya, saya juga akan menawar 1 miliar. Mari kita lihat. Apakah kamu berani terus bersaing denganku? Kalau begitu aku juga akan menaikkan harga. Barang lelang berikutnya. Aku menawar 2 miliar. Ye Feng. Tuan Yi, apakah Anda yakin langsung menaikkan tawaran menjadi 2 miliar? Benar. Item lelang kedua. Liontin Pian di ukiran Jiok Biru Langit. Tuan Yi menawar 2 miliar. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? 2 miliar 1 kali. 3 miliar. Tuan Muda Li menawar 3 miliar. 3 miliar 1 kali. 3 miliar 2 kali. 3 miliar. 5 miliar. Dia benar-benar berani mengikuti dan bersaing dengan Tuan Muda Li untuk barang The itu. film was Apa dia translated bosan hidup? and Ye Feng narrated didukung by oleh M. Jenderal Ding. Media. Jadi wajar saja dia tidak takut pada keluarga Li. Hanya saja kali ini dia benar-benar kehilangan harga diri seorang pria. Menggunakan uang Jenderal Ding untuk menonjolkan prestisenya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. 10 miliar. Tuan Muda Li menawar 10 miliar. Tuan Muda Ye, apakah Anda masih ingin menaikkan tawaran? Tambah. Yi Feng, kamu berani bersaing denganku. Apa kamu percaya aku tidak akan mencari seseorang untuk membawakan peti mati untukmu? 20 miliar. Apakah kamu yakin ingin menentangku sampai akhir? 30 miliar. 30 miliar. Tuan Muda Yi menawar 3 miliar. 30 miliar 1 kali. 30 miliar 2 kali. 30 miliar 3 kali. Selamat Tuan Muda Ye. Dengan harga 30 miliar, memperoleh ini. Liontin Pian di ukiran Jiok Biru Langit. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuan Muda Ye. Aku benar-benar tidak menyangka. Kali ini Yi Feng menggunakan uang Ding Hongxiu untuk mencuri perhatian sepenuhnya. Mari kita mulai. Putaran penawaran ketiga. Tunggu, Tuan Muda Ye.
Saya khawatir item lelang ini tidak bisa diberikan kepada Anda. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan Leontin Joke ini? Saya mohon maaf, karena akun pribadi Tuan Yi memiliki dana yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, lelang ini dibatalkan. Menurut peraturan, Leontin Pieni ukiran jok biru langit tidak terjual. Karena keadaan khusus, kali ini, dia tidak akan dimasukkan ke daftar hitam. Dana tidak mencukupi. Mungkin kan, yang bernama Yi Feng itu hanyalah macan kertas. Aku tahu akan jadi begini. Yi Feng orang kecil sepertimu. Bagaimana mungkin kau dilelang kelas atas seperti ini? Bisa bersinar. Saya harus meminta Anda untuk pergi. Kartu naga hitam kamar dagang Sanjiang. Jumlah di dalamnya tidak terbatas. Kata sandinya adalah 6 kali 1. Ambil dan gesek. Yi Feng, kau benar-benar sudah gila bukan? Kartu naga hitam kamar dagang Sanjian. Hanya ketua yang memilikinya. Bagaimana mungkin kau bisa menunjukkannya? Yang kau gesek, bukan kartu kredit yang overdrawn kan? Ye Feng, aku sudah memperingatkanmu. Berhentilah membuat masalah. Apakah itu asing atau palsu? Kau akan tahu setelah digesek. Pelayan, gesek kartunya. Kartu ini memang kartu naga hitam kamar dagang Sanjiang. Tuan Muda Yi menawar 50 miliar. Bagaimana ini mungkin? Serahkan biar kulihat. Hanya kartu rusak ini, dan tidak ada batasnya. Ya, batas tak terbatas. Kekayaan bersih Tuan Muda Yi, setidaknya ribuan miliar. Apa? Kartu ini asli. Kalau begitu semua yang terjadi saat itu, Dasar gila. Kamu pikir kamu siapa? Bawahan kamar dagang Sanjian. Hanya mendengarkan ketua kamar dagang Sanjian, yaitu aku. Ciewe, hentikan omong kosong ini. Kita tamat. Anggota tubuhnya. Dan kirimkan ke orang tuanya. Kartu hitam Kaisar Suci Global Ketua. Melihat kartu ini, seperti melihat ketua sendiri. Mengapa kamu belum berlutut? saat itu Yi Feng memegang kartu naga hitam kamar dagang Sanjiang ini. Mungkinkah kamar dagang Sanjiang milik Yi Feng? Dan istana Buckingham tempat kita makan juga milik Yi Feng. Ruolan, apa yang kau gumamkan sendiri? Kau bilang mungkinkah Yi Feng adalah pemilik kamar dagang Sanjiang? Mungkinkah istana Buckingham juga milik Yi Feng? Ruolan, sudah kubilang kau terlalu naif dan mudah tertipu. Lihat kamu tertipu. Tapi aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Kita hanya bisa menyalahkan Yi Feng ini, yang kemampuan menipunya terlalu cerdik. Apa maksudmu? Terakhir kali di istana Buckingham, saat kita bertemu C.E. Wang, aku sudah tahu, Yi Feng ini paling jago dalam menipu dan mengakali. Dia datang ke rumah lelang dan menggunakan kartu Jenderal Di untuk membayar. Kartu naga hitam itu, aku perkirakan diambil terakhir kali saat dia mencuri kartu ketua kamar dagang. Dia terus-menerus menggunakan nama Jenderal Ding, Pasti seperti ini. mendudukinya dan menolak mengembalikannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yi Feng terus memegang kartu ini? Kasihan Jenderal Ding dieksploitasi sampai sejauh ini. Yi Feng, dari mana kau mendapatkan kartu ini? Seorang pasien dari rumah sakit Jiwa Surga mempersembahkannya kepadaku sebagai upeti. Omong kosong. Kartu ini pasti ketua kamar dagang Sanjiang memberikannya kepadamu sebagai bentuk hormat kepadaku. Dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Tapi kamu tidak boleh menghabiskan uang untuk itu secara sembarangan. Setelah lelang berakhir, kembalikan kartu itu. Yi Feng, kamu cukup bagus. Kamu bahkan berhasil mendapatkan kartu hitam tanpa batas pengeluaran hanya untuk menggertak orang. Aku tidak peduli dari mana kartu milikmu ini berasal. Tapi aku memberitahumu, 50 miliar hanyalah uang receh bagiku. Barang yang benar-benar bagus. Tidak ternilai harganya bahkan jika tersedia di pasar. Cincin milikku ini berusia lebih dari 1700 tahun. Berasal dari dinasti Jin Timur. Ini adalah cincin emas berukir dengan prasasti koin kuno. Nilainya setidaknya setara dengan 1 resor musim panas kekaisaran. Inilah keluarga yang kuat, menggunakan resor musim panas, dan 1000 keping emas untuk ditukar dengan cincin Jin Timur ini. Melihat adalah percaya. Nilai ini sungguh tak terukur. Seperti yang diharapkan dari keluarga kuat dari ibu kota kekaisaran. Cincin acak apapun bisa membeli nyawa seluruh keluargaku. Ini adalah keluarga yang benar-benar kuat. Ini benar, kekuasaan dan kekayaan. Ye Feng, lihat dirimu. Semua yang kamu kenakan, jika digabungkan, tidaklah semahal apa yang dikenakan anjingku. Anjing itu memiliki gigi emas yang tertanam di mulutnya, namun masih berhayal untuk menjadi manusia. Hanya sebuah cincin rusak. Hanya bernilai 1 resor musim panas. Kediamanku bernilai 10 resor musim panas.
Tidak. Aku tidak akan menukarnya dengan 10 resor musim panas. Kediaman macam apa itu? Ini adalah kunci Manor Jinxiu. Mungkinkah Yi Feng berbicara tentang Manor Jinxiu? Manor Jinxiu telah diwariskan selama 1000 tahun. Nilainya sebanding dengan istana kekaisaran. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yi Feng ini memiliki hubungan apapun dengan Manor Jinxiu? Itu adalah tempat di mana Yang Agung, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi bersemayam. Dia hanya seorang pria simpanan. Bagaimana dia bisa layak? Jika Anda ingin menukar Manor Jinxiu untuk itu, apalagi jantung samudra, bahkan Heart of the Ocean itu sendiri, Tuan kami akan dengan senang hati menyerahkannya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk membeli atau menjual Manor Jinxiu? Kunci rusak. Apa buktinya? Hanya seekor anjing penjaga. Pernahkah kamu melihat anjing penjaga yang mampu membeli atau menjual properti keluarga? Ye Feng, berhentilah bertindak sembrono. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi mempercayaimu, membiarkanmu menjagaku di puri. Tapi kamu mengambil kuncinya dan melelangnya. Properti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Hak apa yang kamu miliki untuk menyentuhnya? Kalian semua bisa pergi dan memeriksa siapa pemilik Manor Jinxiu sebenarnya. Kami sudah tahu. Milik siapa Manor Jinxiu? Tidak peduli milik siapa, itu pasti bukan milik pemuda miskin yang tidak dikenal itu. Milik Yi Feng. Kepemilikan Manor Jinxiu. Milik Jenderal Lang Dewa Perang Berwajah Dingin. Itu benar-benar dewa perang dingin. Hanya dewa perang dingin yang memenuhi syarat untuk memiliki kediaman mewah tingkat atas seperti itu. Ye Feng ini benar-benar sok. Dia telah menghadapi masalah besar kali ini. Dia bahkan berani mengambil properti dewa perang berwajah dingin dan menjualnya. Dia kemungkinan akan segera mati dengan mengenaskan. Ye Feng, aku kira Manor Jinxiu ini milikmu. Aku tidak menyangka itu milik dewa perang berwajah dingin. Beraninya kamu, properti dewa perang, dan kamu berani merebutnya. Bodoh, bahwa aku menginginkan Manor Jinxiu miliknya adalah kehormatannya. Aku belum pernah mendengar lelukan konyol seperti itu. Dewa perang berwajah dingin adalah pemimpin 3 dewa perang besar Dacia. Kamu menggunakan namanya untuk bertindak tiran secara pribadi. Kau pasti bosan hidup. Pengawal, cepat buang orang bodoh yang terlalu percaya diri ini. Keluar dari sini. Berhenti menjadi pemandangan yang mengganggu di sini. Tunggu, Dewa Perang Berwajah Dingin mengizinkan Yi Feng untuk menggadaikan Manor Jinxiu. Nilai perkiraannya bisa mencapai 3 triliun. Apel, bagaimana mungkin dewa perang berwajah dingin menggunakan Manor Jinxiu sebagai jaminan? Siapa di seluruh Yuncheng yang tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat di mana Yang Agung, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi bersemayam? Bagaimana bisa dijual hanya karena kamu bilang begitu? Benar, siapa yang tidak tahu bahwa dewa perang berwajah dingin adalah milik ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, bawahan yang paling setia? Bagaimana mungkin dewa perang berwajah dingin melelang Manor Jinxiu? Bukankah ini akan tidak menghormati ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Saya mendengar desas-desus bahwa Yi Feng adalah murid dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Mungkinkah Dewa Perang Berwajah Dingin melakukan ini untuk mencari muka dengan murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Desas-desus, omong kosong. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, sosok macam apa dia? Dia tidak pernah secara terbuka menerima murid. Yang disebut murid itu hanyalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang tertentu, hanya untuk menaikkan kedudukan mereka sendiri. Tepat sekali. Aku tahu apa yang terjadi sekarang. Yi Feng, apakah kau berpikir bahwa karena ahli strategi surgawi yang mulia ilahi telah lama menghilang, kau bisa menggunakan namanya untuk menipu dan memperdaya? Nah, kau punya banyak nyali, tapi keberanianmu hanya akan mendatangkan padamu bencana besar. Kau mungkin berpikir kau adalah aktor hebat. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya kau telah mendapatkan cukup banyak keuntungan, bukan? Tapi trik kecilmu itu hanya bisa menipu orang di tempat seperti Yuncheng. Orang udik dari daerah pedesaan. Tuan Muda Li benar. Dewa perang berwajah dingin menggadaikan Manor Jinxiu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Karena malam ini cincin hati samudra ditawar oleh dewa perang berwajah dingin atas nama ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi lah yang menginginkan cincin ini. Dan penawaranku untuk cincin ini hari ini tidak lebih dari sekadar menciptakan suasana. Lalu, apakah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan datang malam ini? Ding Hongxiu, kau adalah istri Yi Feng. Dulu demi menyelamatkanmu, dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Mengapa kau begitu peduli dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Mungkinkah Aku Ding Hongxiu telah lama mengabdi kepada yang mulia ilahi, mengaguminya sejak lama. Ini terbuka dan jujur tidak pernah disembunyikan. Alasan aku menikahi Ye Feng juga untuk memenuhi permintaan terakhir kakakku. Dia menyelamatkanku. Aku bersedia melunasi utangnya untuknya untuk membalas kebaikan ini. Ding Hongxiu, bahkan jika kamu mengabdi kepada yang mulia ilahi, kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk menarik garis yang jelas di antara kita, kan? baiklah, Ye Feng,
Tidak peduli berapa banyak skema yang kau rancang, kau tidak lebih dari seorang pria yang memakai topi hijau. Bagus, ayahku secara pribadi akan datang ke Yuncheng lusa untuk menyelenggarakan gala pembiayaan terbesar. Pada saat itu, ahli strategi surgawi yang mulia ilahi juga akan hadir. Ketika saat itu tiba, kau pria ini yang memakai topi hijau. Ketika kau melihat ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, jangan sampai mengompol ketakutan. Baiklah cincin yang diinginkan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tentu saja aku tidak bisa bercita-cita setinggi itu. Tapi untukmu, kau jatuh cinta dengan wanita ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kau harus cepat-cepat bersiap untuk pemakamanmu. Lagi pula, jika yang mulia ilahi memutuskan untuk menyelidiki, kemarahannya akan sangat besar. Siap meledak kapan saja, tinggal tunggu mati saja. Cincin ini adalah untuk Ye Feng, kamu sudah cukup gila di pelelangan. Hari ini aku secara resmi menceraikanmu. Li Yiping benar. Kamu dan aku selalu berbeda dunia, terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dilindungi oleh naga raksasa jatuh cinta pada seekor semut? Bing Hongxi, apakah kamu tertarik padanya? Sebagai seseorang dari ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, atau hanya prestise ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Apakah itu membuat perbedaan? Aku bertanya kepadamu di seluruh Dacia, siapa yang tidak mengagumi prestise ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Terlebih lagi dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Perasaannya kepadaku mungkin berbeda. Untuk tetap suci baginya, aku sangat bersedia. Jadi kamu terburu-buru untuk menceraikanku, karena kamu ingin menjadi yang agung, istri ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bagaimana jika aku bisa menjadi istri ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Bukan hanya aku, tetapi seluruh klan kita akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka, berdiri di atas semua orang di Yoncheng. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita bercerai. Aku berharap Jenderal Ding berhasil mencapai keinginannya dan memanjat dahan yang tinggi. Sosok yang sangat mulia macam apa? Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi itu. Ye Fen, kamu telah berulang kali meminjam prestisenya untuk menipu orang lain. Hari ini kamu bahkan mengeluarkan kunci Manor Jinxiu untuk mempermalukannya. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan Yuncheng. Jika tidak, konsekuensi menyinggung ahli strategi surgawi yang mulia ilahi adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Cincin yang ahli strategi surgawi yang mulia ilahi tukarkan dengan Manor Jinxiu dan berhasil menawar. Sangat mungkin ditujukan untukku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Adapun Ye Feng, keberuntungannya terlalu buruk. Jika pesaingnya bukan yang mulia ilahi, mungkin aku akan lebih memperhatikannya karena perhatiannya yang cermat kepadaku. Tapi sekarang, dia dan aku pada akhirnya terpisah oleh langit dan bumi. Ditakdirkan untuk berpisah. Yang mulia, kerendahan hati Anda hari ini dalam menghormati rumah lelang saya membawa kehormatan besar bagi tempat sederhana kami. Kehormatan tertinggi ini sudah cukup bagi kami seumur hidup. Mengapa kami masih membutuhkan uang Anda? Hasil dari pembelian lelang Anda akan kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda. Adapun Manor Jinxiu kami juga secara alami tidak menginginkan sejengkal tanah pun. Hal-hal ini semuanya diberikan kepada Anda sebagai hadiah pertemuan. Tidak perlu. Ada beberapa ratus miliar di sini. Ambillah. Uang yang ditransfer dari rekening Bing Hongxiu. Kembalikan. Aku akan mematuhi perintah ilahi dari yang mulia ilahi. Bing Hongxiu, hubungan antara kamu dan aku benar-benar terputus. Aku tidak berutang apapun padamu. Uang yang aku habiskan di pelelangan kemarin, kini semuanya telah dikembalikan ke rekeningku. Rekening yang dibekukan juga telah dicairkan. Jenderal ini pasti pekerjaan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dengan status setinggi itu telah membantu Anda berkali-kali. Anugerah bimbingan dan dukungan ini sungguh sulit untuk dibalas. Jenderal, Anda harus berpakaian rapi ketika Anda bertemu ahli strategi surgawi yang mulia ilahi besok. Nyatakan perasaan Anda dengan berani. Mungkin Anda bisa bersama yang mulia ilahi dan memiliki kesempatan untuk bersama. Beritahu semua orang bahwa aku telah menceraikan Ye Feng. Tidak ada keterikatan emosional. Selain itu, aku selalu menjaga diriku tetap suci untuk yang mulia ilahi. Aku tidak memiliki keintiman fisik dengan Ye Feng. Ye Feng, aku telah melakukan semua yang aku bisa untukmu. Tentu saja, jenderal kita ditakdirkan untuk menjadi sosok hebat istri dari yang mulia ilahi. Seseorang seperti Ye Feng yang membutuhkan bantuan Anda hanya untuk menggesek kartu saat keluar. Secara alami tidak pantas untuk Anda. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi membantuku adalah mendorongku untuk tidak bermalas-malasan dan berlatih seni bela diri dengan rajin. Adapun hal-hal lain, itu tergantung takdir. Namun karena kita akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu yang mulia ilahi. Setengah dari aset grup buy ditukar hanya untuk senyuman roller.
Sekarang aku khawatir pengaruh kita tidak cukup. Ini, Sekarang kita semua adalah satu keluarga. Mulai sekarang keluarga Shui kita dan perusahaan keluarga baik kalian akan dianggap satu perusahaan. Dengan kekuatan gabungan kedua keluarga kita, 4 undangan sudah lebih dari cukup. benar. Terima kasih ayah mertua. Yang mulia ilahi, penyakitmu semakin parah. Kau harus segera berhubungan intim dengan wanita Yin terakhir, Ding Hongxiu ini dan Shui Ruolan. Mana yang kau pilih? Ding Hongxiu mengumumkan perceraiannya dengan yang mulia ilahi. Shui Ruolan mengumumkan akan menikah dengan Bai Shuohai lusa. Kedua wanita ini, yang satu serakah akan kesombongan, bertindak seperti orang picik. Yang lain menganggap dirinya mulia, memandang rendah orang lain. Keduanya sangat jauh dari yang mulia ilahi. Dunia yang berbeda. Menurut pendapatku, tak satu pun dari mereka layak bagi yang mulia ilahi. Aku tahu mereka tidak layak, tapi konstitusi fisik mereka bisa menyelamatkan nyawa yang mulia ilahi. Jika tidak, aku akan mengikat mereka dan membawa mereka ke sini. Lang Shen, jaga bicaramu. Kamu harus menjaga sikap seorang dewa perang, bukan bandit dari gunung. Bawahanmu hanya khawatir tentang keselamatan yang mulia ilahi. Tidak peduli. Mereka sangat sombong. Setelah mereka menyadari bahwa aku adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mereka pasti akan menunjukkan wajah yang berbeda. Lalu, apakah yang mulia ilahi bermaksud? Untuk tetap tak bergerak seperti gunung, dan menunggu serta melihat bagaimana perkembangannya. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh Li Sengming, kepala keluarga Li dari 10 keluarga besar ibu kota, untuk menjamu dengan hangat. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu sebelumnya menyinggung keluarga Li. Kamu secara keliru mengaku sebagai murid yang mulia ilahi untuk menipu orang di mana-mana. Jika kamu datang hari ini, kamu pasti akan mati. Pasangan sehari kebaikan 100 hari. Kita pernah menjadi suami istri. Ambil uang ini, pergi ke kota kecil, dan hiduplah dengan baik. Inilah akhir yang pantas untuk seseorang sekali bermu. Justru karena keluarga Li menyinggungku, aku harus berada di sini hari ini. Ye Feng, apakah kamu masih tidak memahami situasinya? Hierarki jelas terdefinisi di dunia ini. Atas dasar apa, kamu mengklaim bahwa patriark keluarga Li menyinggungmu? Kamu memulai provokasi berkali-kali. Ini tidak lebih dari memukul batu dengan telur, dan pada dasarnya tidak mengubah apapun. Intervensiku atas namamu juga salah. Sangat salah. Apa status dan posisimu untuk campur tangan atas namaku? Di mataku, itu hanyalah melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Aku mengerti, karena kamu dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Maka apapun yang aku pilih untuk lakukan, bukan urusanmu. Aku bersyukur bahwa kamu sebelumnya menyelamatkanku di perhimpunan 7 pembunuh. Namun pada akhirnya, yang memungkinkan kita berdua bertahan hidup adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia ini, atau untuk mengubah kekuatan dan statusmu. Ye Feng, hidup seseorang begitu panjang. Mengapa bersikeras dengan cara ini? Aku menasihatimu untuk bersikap masuk akal. Ambil uangnya dan cepatlah melarikan diri. Melarikan diri. Aku Ye Feng sepanjang hidupku tidak pernah lebih rendah dari orang lain. Tidak peduli siapa yang aku hadapi. Aku tidak pernah mempertimbangkan untuk sekadar melarikan diri. Ye Feng, aku mendengar apa yang kamu maksudkan. Aku menasihatimu untuk tenang. Kamu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki pengaruh. Kamu hanya memanfaatkan status keluargaku dan prestis ahli strategi surgawi yang mulia ilahi untuk merasakan sedikit sensasi kekuasaan. Namun pada akhirnya itu adalah bulan di cermin dan bunga di air. Semuanya adalah ilusi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu sendiri. Kau pikir mengandalkan yang tak berdaya akan membantu, memungkinkanmu untuk menantang patriark keluarga Li. Maka aku harus mengatakan, kamu tidak akan bisa berjalan keluar dari pintu ini hidup-hidup hari ini. Kekuasaan dan pengaruh. Ding Hongxiu, nenek moyang kita 8 generasi ke belakang dan seterusnya. Mereka semua adalah petani, membelakangi langit, yang disebut 10 keluarga bangsawan besar. Awalnya tidak lebih dari orang biasa yang bergerak di bidang perdagangan. Siapa yang memberi mereka kekuasaan dan pengaruh yang superior? Dan siapa yang mengizinkan kelompok orang ini bertindak sembrono dan melanggar hukum? Itu kamu. Kalian kelompok penjilat, pengecut parasit militer. Kekuatan. Kamu pada dasarnya tidak memahami. Apa itu kekuatan? Sosok kecil sepertimu. Kamu pada dasarnya tidak memahami apa itu kekuatan sejati. Atau apa itu kekuatan dan pengaruh sejati. Mengapa kamu tidak pernah merenungkan dirimu sendiri dan mempertimbangkan bahwa kamu tidak cukup rajin? Di mataku, perkataanmu ini dan perbuatanmu ini hanyalah upaya untuk mengagungkan ketidakmampuanmu sendiri. Sayang sekali, ini hanya membuatku merasa bahwa kamu bahkan lebih konyol dan bahkan lebih tercela. Orang yang seharusnya merenung adalah dirimu sendiri. Ding Hongxiu, pada perjamuan hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa arti penyesalan. Aku juga akan membuatmu mengerti bahwa yang disebut kekuasaan dan uang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sendiri. Ketergantungan terbesar bagi siapapun tidak dapat melampaui hati orang yang kuat itu, yang menolak menyerah pada kekuatan apapun. Ye Feng, kamu. Ye Feng, aku tidak menyangka kau benar-benar berani menghadiri perjamuan ini.
Aku kira kau akan seperti anjing liar yang sudah lama melarikan diri. Baiklah, kau punya nyali. Apakah kau pikir kau sangat hebat dan heroik? Baiklah, aku menghormatimu. Aku tidak menyangka Yifeng benar-benar datang ke perjamuan. Aku baru saja melihatnya di pintu masuk. Berbicara dengan Jenderal Ding, mungkin dia tanpa malu-malu meminta undangan kepada Jenderal Ding hanya untuk masuk. Seorang rendahan yang hina. Mengapa dia ada di setiap perjamuan? Dia jelas seorang gila. Alih-alih tinggal dengan benar di rumah sakit, dia keluar setiap hari, menyebarkan rumor dan menipu orang. Namun kali ini Tuan Muda Li berbeda dengan Jenderal Ding. Yifeng berulang kali merusak jamuan Jenderal Ding. Jenderal Ding mempertimbangkan kehormatan kontrak pernikahan, membiarkannya begitu saja. Tapi kali ini Tuan Muda Li akan berbeda. Hari ini dia pasti akan membuat Yifeng hancur lebur. Akan lebih baik lagi jika dia hancur total. Sekarang ketika aku melihat Yifeng, aku merasa jijik dengan orang miskin sepertinya. Pada perhimpunan 7 pembunuh, kau menyamar sebagai murid ahli strategi surgawi yang mulia ilahi dan mencoba melecehkanku. Jenderal wanita Dacia, pada lelang kemarin lusa, kau kembali menyamar sebagai pemilik Manor Jinxiu, mencoba menjual Manor Jinxiu. Kau pasti tidak berpikir bahwa setelah menyebabkan semua masalah ini, kau akan tetap aman dan sehat, bukan? Orang ini memiliki keberanian yang luar biasa. Aku tidak menyangka ada yang berani memprovokasi yang mulia ilahi seperti ini. Apakah dia sakit jiwa? Benar sekali, dia orang gila, tapi menjadi sakit jiwa. Tidak memberinya token pembebasan hukuman mati. Hari ini ayahku mengadakan perjamuan. Prioritas utama adalah menyingkirkan sampah. Tumor, Yifeng, dari Yunchen. Bagus sekali Tuan Muda Li. Anda hanya menyingkirkan ancaman bagi rakyat. Kau berani menyentuhku. Yifeng, kau masih memiliki ekspresi bodoh seseorang yang menghadapi bencana, namun tetap tidak menyadarinya. Aku tahu kau adalah petarung yang cakap, tapi apa gunanya menjadi petarung yang cakap? Karena ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan datang hari ini. Mereka semua datang dari ibu kota kekaisaran. Mereka adalah prajurit paling elit keluarga Li. Kau sama sekali tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri, apapun situasinya, siapapun yang kuhadapi, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Baiklah, kalau begitu, aku harap kau masih mengatakan itu nanti, penjaga. Yifeng masih berbicara keras bahkan sekarang. Selain membuat klaim liar, pada akhirnya, dia hanyalah seorang sampah tingkat bawah yang sejati. Jika orang seperti ini mati, dunia akan sedikit lebih bersih. Rualan benar. Untuk orang seperti dia, semakin cepat mereka mati semakin baik. Tuan Muda Li, Anda benar-benar bijaksana dan perkasa. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Yifeng hanya memiliki hidup yang tidak berharga. Jika dia bisa mati di tempat yang mulia seperti itu berarti kuburan leluhurnya berasap dengan keberuntungan. Jenderal Ding, sepertinya Yifeng hari ini ditakdirkan untuk mati di sini. Aku harap kau tidak akan berhati lembut dan menyelamatkannya. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sulit untuk berunding dengan orang malang yang ditakdirkan. Bodhisattva tidak menyelamatkan mereka yang tidak memiliki afinitas. Mengenai Yifeng, aku telah memenuhi semua kewajibanku. Setelah dia meninggal, aku akan memilih tempat pemakaman yang baik dan memberikan penghormatan selama festival dan hari libur. Itu akan dihitung sebagai membalas budi yang dia tunjukkan padaku. Bawa barangnya ke sini. Yifeng, kau orang gila. Benda ini, kau pasti sangat akrab dengannya, bukan? Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu mati perlahan di kursi terapi listrik ini. Tidak akan lama. Sebelum kau menjadi inkontinensia, lalu berbusa di mulut. Setelah kau mati, kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh Yunchen. Baiklah, lakukan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Ayah akhirnya tiba. Baru saja seorang yang jahat dan keji, pasien psikiatri, tiba-tiba menyelinap masuk. Saya baru saja akan menanganinya. Lihat, ini adalah peralatan baru yang saya temukan. Ini dapat memperbesar rasa sakit seseorang 10 kali lipat. Saya ingin dia merasakan hal itu dengan baik. Saya ingin melenyapkan ancaman ini demi rakyat, untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Ayah, mengapa ayah memukul saya? Ini semua karena saya gagal membesarkanmu dengan benar. Membiarkanmu menyia-nyiakan hari-harimu, sombong dan angkuh. Hari ini, kamu telah membuat kesalahan besar. Dan fondasi keluarga Li kita yang berusia seabad akan hancur dalam semalam. Fondasi berusia seabad apa? Hancur dalam semalam. Dia hanyalah orang gila. Tidak masalah memukulinya. Bahkan, jika saya membunuhnya. Apa bedanya? Ayah, apakah ayah sudah benar-benar pikun? Berbicara omong kosong di sini. Anak durhaka. Kamu anak durhaka. Fondasi keluarga Li kita yang berusia seabad sebenarnya hancur oleh tanganmu, kamu anak durhaka. Saya akan memukulmu sampai mati. Kamu sampah. Tuan, tolong berhenti memukulnya. Tuan, mohon tenang. Tuan Muda tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin caranya agak kasar, tapi niatnya tentu saja baik. Tuan, mohon jaga kesehatan Anda. Tuan Muda adalah putra Anda bagaimanapun juga. Tidak baik jika Anda melukainya parah. Bagaimana jika saya melukainya parah? Hari ini saya berharap bisa memukulinya sampai mati. Membunuh tidak perlu, karena putramu menyiapkan instrumen dan alat penyiksaan ini. Mengapa tidak biarkan dia menggunakannya di depan umum sekali? Bahkan jika ayah saya sudah pikun, bukan giliranmu untuk bertindak semena-mena.
Saya akan mengurusmu sekat. Dan kamu masih tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Ayah, apakah ayah berhalusinasi? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Dia hanyalah seorang, bukan siapa-siapa. Yi Feng adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Jika Yi Feng benar-benar adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, Jenderal, bukankah seharusnya kau menceraikannya? Li Xingming sudah tua. Tidak dapat dihindari bahwa dia mungkin salah. Jika Dewa Perang berwajah dingin secara pribadi berdiri di hadapanku dan mengakui bahwa dia adalah yang mulia ilahi, baru saat itulah aku akan mempercayainya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya orang gila. Dia sengaja melakukan operasi plastik untuk terlihat agak mirip dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, agar dia bisa menipu orang-orang. Tapi dia hanyalah orang gila sejati. Dia sama sekali tidak mungkin ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Tepat sekali. Cincin di tanganku ini awalnya dibeli oleh yang mulia ilahi di pelelangan. Tapi kemudian Tuan Muda B mendapatkannya. Jika dia adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, mengapa dia bersaing denganku untuk mendapatkan cincin itu? Sui Ruolan, cincin ini awalnya kubeli untuk diberikan kepada Ding Hongxiu. Tapi kemudian, aku memutuskan Ding Hongxiu tidak layak dan melemparkannya ke tanah. Kau memperlakukan cincin ini sebagai harta yang tak ternilai. Tapi di mataku, itu hanya sampah. Karena kau telah melihat yang mulia ini, mengapa kau tidak berlutut? Saya belum melihat yang mulia ilahi selama 3 tahun. Bahkan saat itu hanyalah sekilas pandang. Ditambah lagi penglihatan saya sekarang memburuk. Mungkin saya salah sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun hanya 3 dewa perang besar yang diizinkan bertemu yang mulia ilahi secara langsung. Benar ayam, sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi? Hal-hal seperti ini hanya dapat dikonfirmasi oleh dewa perang berwajah dingin. Jika Anda bertanya kepada saya, orang ini sama sekali bukan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kepura-puraannya menjadi tinggi dan perkasa hanyalah untuk membuat kita menderita. Penipuan. Tepat sekali. Aku bisa membuktikan dia sama sekali bukan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Sampah ini tahu bahwa jenderal kita sudah lama mengagumi ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dan karena dia tergila-gila pada jenderal kita, dia dengan susah payah mengatur seluruh pertunjukan besar ini. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan perhatian jenderal kita, berharap untuk menjadi pengganti ahli strategi surgawi yang mulia ilahi, dan memenangkan hati jenderal kita. Ye Feng, kamu telah merencanakan dengan sangat cermat, terus-menerus muncul di tempat-tempat di mana ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan muncul. Satu-satunya tujuanmu adalah untuk mendapatkanku. Namun tindakanmu membuatku muak. Palsu tetap palsu, itu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Aku hanya meminta agar kamu bersikap dengan benar. Karena dengan cara ini, di hatiku, kamu tidak lebih dari badut yang tidak berarti. Itu sama sekali tidak bisa nyata. Yi Feng, kamu menghina berlianku, dan kamu menghina cinta. Namun kamu tidak punya uang. Hanyalah seekor cacing di dasar masyarakat. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan hidupku? Yi Feng, Anda berakting dengan sangat baik. Bahkan Tuan Muda Li percaya Anda. Kami hampir percaya Anda juga. Namun, Anda akhirnya membuat satu kesalahan dalam rencana teliti Anda. Hari ini ahli strategi surgawi yang mulia ilahi akan tiba secara pribadi. Setelah Anda menyaksikan keagungan sejati yang mulia ilahi, Anda pasti akan menunjukkan jati diri Anda. Maka saya akan melihat bagaimana Anda lolos dari kekuatan yang mulia ilahi. Dewa Perang berwajah dingin tiba. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang. Dewa Perang berwajah dingin Langshen memberi hormat kepada ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kavaleri hitam wilayah utara bersujud di hadapan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Bangunlah. Terima kasih yang mulia ilahi. Dia benar-benar yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi. Mata tua hamba ini redup. Saya buta dan bodoh. Berani meragukan identitas yang mulia ilahi. Hamba ini salah. Ye Feng sebenarnya ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Aku benar-benar menyinggung. Yang mulia ilahi. Yang mulia ilahi. Ampuni hidupku. Ampun. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Beraninya saya mencuri wanita Anda. Ini semua salah Sui Ruolan. Wanita ini, dia merayuku. Dialah yang merayuku. Kamu tidak tahu malu dan vulgar. Cincin yang mulia ilahi. Dan kamu berani mengambilnya. Dan bahkan menggunakannya untuk melamarku. Kamu hanya melihat bahwa aku masih muda dan naif. Itulah mengapa kamu terus menipuku. Jika saat itu, aku menerima lamaran Yi Feng, maka sekarang, bukankah aku akan menjadi istri yang mulia ilahi? Astaga, apa sebenarnya yang aku lewatkan? Yi Feng, lihat suamiku biasanya memperlakukanmu cukup baik, bukankah begitu? Dan Roland, dia belum menikah dengan orang bermarga baik itu. Dia masih perawan. Kau nikahi dia, aku jamin kau. Mulai sekarang, dia akan melayani Anda dengan tekun. Tuan yang mulia ilahi di atas, aku mohon padamu di atas berikan aku sebuah kesempatan untuk menebus dosa. Aku bersedia melayanimu dengan setia sampai akhir hayatku. Ya, saya mohon, berikan dia kesempatan. Yang mulia ilahi, aku mohon padamu. Sudah terlambat. Terlambat.
Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, putriku pasti sudah menjadi istri yang mulia ilahi. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Jenderal. Jenderal Anda juga harus berlutut. Ye Feng, kamu sebenarnya adalah ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Dan aku secara pribadi menghancurkan kemungkinan dengan ahli strategi surgawi yang mulia ilahi. Kamu menyelamatkanku berkali-kali. Namun aku selalu mencurigaimu. Aku bahkan ingin menceraikanmu. Ternyata aku hanyalah seorang wanita yang tidak setia dan tidak benar. Ahli strategi surgawi yang mulia ilahi-ilahi. Jika aku benar-benar bisa merasakan setiap kebaikan kecilmu kepadaku, aku pasti sudah menyadari bahwa itu selalu dirimu. Kaulah yang melindungiku. Yang mulia ilahi, Hong Xiu pantas mati. Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Tapi aku gagal menyadari bahwa kau berada tepat di sampingku. Sebenarnya semua yang kukatakan padamu adalah dikatakan karena marah. Yang kucintai pada dasarnya bukanlah kekuatan dan statusmu. Itu karena kau menyelamatkanku berkali-kali. Sehingga aku mengembangkan kasih sayang padamu. Tapi mengatakan semua ini sekarang sudah terlambat. Aku bersedia membalasmu dengan kematianku. Jenderal. Hubungan yang tidak beruntung. Ding Hongxiu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau masih ingin bercerai? Aku tidak bisa lagi meninggalkanmu.